Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lira News Channel. Pada malam hari ini saya akan menghadirkan teman saya Bapak Joko Sumeno, jurnalis senior kita, berbincang-bincang situasi terkini, terutama situasi politik yang terus menjadi pantuan kita, menghadirkan isu-isu teraktual politik tanah air. Kita akan membahas soal keberadaan ya. Ini sudah hampir 10 tahun nih perjalanan kabinet Merah Putih ini, Prabowo Gibran. Tapi kelihatannya belum ada perubahan atau tanda-tanda ke arah yang lebih baik, tapi yang terjadi justru pesimisme yang terjadi di masyarakat dan ukurannya banyak sekali. Harga-harga yang melambung, pengangguran banyak, apa namanya, bulian-bulian terhadap Prabowo Gibran semakin tak terkendali, dan Pak Prabowo sendiri yang tidak segera memberikan respon yang cepat terhadap isu-isu yang berkembang, sehingga menjadi liar dan kemana-mana. Pertanyaan besarnya adalah, masih layakkah masyarakat berharap terhadap kepemimpinan Prabowo Gibran? Menurut Pak Joko, betul nggak sih, apakah betul ada pertanyaan, layakkah pertanyaan seperti itu diajukan pada situasi seperti hari ini? Apakah betul memang sudah mengkhawatirkan atau justru sebaliknya, sehingga masyarakat memiliki sikap yang jelas dalam mendukung Prabowo Gibran? Menurut analisa Pak Joko gimana, Pak? Sejauh ini yang beredar di media sosial, Ya, banyak ungkapan-ungkapan dari mak-mak sampai ya pihak-pihak yang para aktivis. ya, Nampaknya saya sebenarnya hanya ingin memberikan stabilo saja, bahwa memang semakin meluas, bahwa sebagai pertanyaan, layakkah masih ada harapan? Saya pikir ya pertanyaan itu saya kira layak. Ya, karena memang bagaimana masyarakat menyikapi pernyataan Pak Prabowo soal Indonesia gelap, dengan bahasa tubuh yang demikian, dan tuduhan-tuduhan bahwa ini dibiayai oleh koruptor. Itu seandainya yang ngomong mungkin bukan seorang presiden, itu pasti harus diminta pertanggungjawabannya. Koruptor itu kan jelas nama orang. Ya saya kira ditunjuk aja. Ya diambil tindakan. Itu yang pertama soal gelap tadi, soal Indonesia gelap yang oleh pemerintah disikapi dengan direspon dengan keliru. Ya, diresponnya itu seolah-olah tidak ada kegelapan itu, semua baik-baik saja. Tetapi kan kita tahu bahwa dunia kerja, penyerapan tenaga kerja itu sangat sedikit, sempit. Betul. Dari 25.000 misalnya kasus di Bekasi, gitu, pada yang diterima hanya 2.000, tapi 25.000 yang begitu meluap orang ingin cari kerja. Dan di mana-mana bukan rekrutmen tenaga kerja yang berlipat-lipat, tetapi ternyata PHK jauh lebih besar. Seakan berganti bulan selalu ada PHK. Dua hal itu yang menyangkut soal respon pemerintah yang tidak responsif sebenarnya, tidak sigap. Ya kemudian malah seolah rakyat itu dianggap musuhnya, dianggap keliru, tapi tidak menjelaskan posisinya. Apakah betul bahwa data-data BPS itu bisa dipertanggungjawabkan? Sebenarnya tenaga kerja kita itu berapa? Dan saya kira Jepang yang sekarang masih butuh tenaga kerja tahun ini 862.000. Gitu. Kebetulan anak saya kan jadi pengawas tenaga kerja di Jepang, di Koji. Gimana menyikapi itu semua.
Itu baru soal yang dua hal. Belum lagi menghadapi tuntutan namanya pernyataan-pernyataan politik dari para jenderal pensiunan mengenai pemakzulan, Wapres, pemberhentian. Pemakzulan kan itu namanya kan diberhentikan. Kan kalau zaman dulu sebelum Undang-Undang Dasar 45 itu di amandemen, itu kan hanya dia mangkat, presiden jika mangkat berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajiban. Sekarang kan ada dikasih tambah diberhentikan. Kalau diberhentikan berarti ada proses politik yang sekarang ini mengajak partisipasi lembaga hukum namanya MK. Nah ini kan perlu waktu, banyak suara yang udahlah berhenti aja lah, nggak usah diberhentikan. Ya kalau berhenti aja sikapnya sudah begitu, diberhentikan apalagi semakin sulit. Semakin sulit karena itu DPR RI kita sekarang ini bukan tugas-tugas kolektif gitu ya. Itu sekarang DPR RI itu bukan lembaga yang para anggotanya itu berani semua dari satu pintu, dari satu kata. Yang namanya dari ketum. Suara partai ketum. Ya. Suara ketum, sudah ketum saja. Jadi partai itu sekarang kan sepertinya kerajaan. Inilah neo-feudalisme yang menjadi-jadi di negara kita. Ini biangnya di situ. Udah kita ini pernah dijajah dengan struktur yang otoriter, yang berbau negara kepolisian, polisinya juga merasa sebagai lembaga negara sejajar dengan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kepolisian. Empat pilar kekuasaan negara. Padahal polisi itu kan sebenarnya hanya lembaga pemerintah yang tugasnya di bawah lembaga negara. Dan itu pun hampir di semua negara, jadi itu tergantung pada kejaksaan, tugas-tugas penegakan hukum. Nah, ini nanti sebentar lagi pasti ramai, pasti rebutan antara jaksa sama polisi. Udah ini nanti semakin ketahuan bahwa apa yang diperoleh sekarang oleh polisi ini belum puas. Dan polisian ini sekarang jelas, saya kira semua pengamat mengatakan polisi sudah terlalu jauh memasuki politik dengan penempatannya sekarang dengan dihadiahi sebagai menteri ya kalau gitu untuk apalah fakultas sosial politik, administrasi apa itu, hukum, sudah aja semua masuk akpol. Karena bisa masuk kemana aja. Ya, dulu kan waktu zaman Orde Baru kan ada itu tabloid Gajah Mada Bulak Sumur. Buat apa masuk APBN, fakultas sospol dulu namanya. Nah, semua itu kalau mau jadi bupati, wali kota, gubernur ya cukup aja akabri gitu. Nah ini tabloid Balairung ya? Balairung, ya Balairung dulu kan pernah. Kembali pada soal itu tadi. Jadi memang sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa ketidakpuasan, menipisnya kepercayaan terhadap Prabowo Gibran ini harus ditanggapi secara serius. Vok populi, vok dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Bagi kami yang masih punya Tuhan ya suara rakyat yang insya Allah diridhoi Tuhan. Gitu lah. Iya. Jadi sebetulnya kan kalau dideteksi persoalan dari masyarakat Indonesia hari ini, terutama yang rajin mengawasi dan berharap pemerintah ini bersih dan bermartabat, sesungguhnya kan dua hal. Pertama, tidak menghendaki Gibran sebagai Wapres. Kedua, urusan ijazah Jokowi diselesaikan. Tapi dua hal itu sepertinya tidak bisa direspon dengan tepat oleh Presiden Prabowo. Nah, apakah dia tersandra? Sebetulnya dia tahu tapi tersandra, atau dia tidak mau tahu urusan masyarakat? Jadi pertama soal Gibran sendiri kan dia bisa lolos menjadi calon ya, menjadi calon pasangan itu kan juga dia cacat ya, hukum, dan itu sudah menjadi pengetahuan luas bahwa putusan nomor 90 tahun 2023 ya. Itu kan
proses dan materinya juga menjadi pertanyaan besar bagi dunia hukum yang mungkin akan diketawakan oleh sejarah kelak gitu ya. Ya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua mengenai ijazah palsu itu kan semakin kayaknya malah kayaknya Pak Jokowi malah menikmati ya. Jadi ini kan kalau dalam proses publikasi gitu ya, mau publikasi itu jelek atau buruk itu atau baik itu nggak penting, yang penting gua muncul. Jadi suara itu terus melayang-layang seperti layangan itu, jadi masih terlihat berkibar, masih kelihatan banyak orang, masih didengar, masih gini kan, dan itu semakin menimbulkan pro kontra. Iya, betul. Nah, lagi-lagi ini kan ketegasan presiden, seharusnya kan presiden hadir di tengah-tengah kegaduhan yang tiada akhir. Dan kita tahu persoalan ijazah ini kan sudah lama, dari sejak Bambang Tri sampai sekarang itu nggak pernah selesai, dan tuntutannya itu kan hanya ditunjukkan ijazah asli ke publik, selesai urusan. Tetapi Presiden Prabowo membiarkan itu. Bayangkan energi kita habis hanya untuk ngurusin selembar kertas. Padahal sesungguhnya ada cara yang paling efektif dan efisien untuk menghentikan itu. Ya gini saja, Pak Prabowo selaku presiden, apapun pernyataannya, hentikan polemik itu. Iya, kan bisa. Terlepas dari soal itu benar salah, sambil mengingatkan itu sebenarnya sudah cukup saya presiden, karena dia tidak bisa menyatakan itu palsu atau tidak. Iya. Tetapi sudah hentikan pembicaraan itu kan nggak ada. Tidak ada. Seolah-olah dia atau memang sengaja itu dibiarkan begitu. Di satu sisi, sisi yang lain kita menyaksikan suatu pertunjukan politik yang banyak orang mempertanyakan. Banyak orang sudah mempertanyakan bagaimana dia menghadap seolah-olah hulu balang menghadap sang raja. Jokowi dan anaknya. Ya, itu sudah, karena gini, penampilan seorang kepala negara itu penampilan negara, penampilan sistem. Ya. Sehingga ketika dia datang, kemudian dia menerangkan, wah kemarin ke luar negeri segala macam, seolah-olah dia melapor. Iya. Sebenarnya kan itu hanya pertemuan sebagai, ya katakanlah seperti misalnya dia sakit atau ulang tahun atau apa, gimana kabarnya. Iya, betul. Jadi di situ tidak ada pembicaraan tentang pekerjaan-pekerjaan sebagai selaku kepala negara. Iya, termasuk posisi duduk yang tidak bikin seperti itu secara protokoler juga dipertanyakan. Iya. Ya, itu kan posisi seorang presiden melapor pada wapres. Ya. Sehingga nggak salah kalau masyarakat akhirnya menafsirkan. Karena memang menjadi, ya itu mancing sebenarnya, dan bagaimanapun ya nggak bisa dianggap, sebab perilaku presiden itu dari detik ke detik selalu diamati. Betul. Ada nggak korelasi antara mungkin Pak Presiden kan sudah mulai mengusut orang-orang yang diduga korupsi. Kemudian muncullah adegan ketika Pak Prabowo menghadap pada Gibran, Jokowi, dan Ibu Iriana. Ya. Di situ ada tersirat bahwa, wah, lo jangan macam-macam. Ini kekuasaan ada di kami. Gitu. Ya. Ada nggak pesan-pesan seperti itu? Kira-kira dari orang bisa saja dari penampilan itu bisa menafsirkan semacam itu. Dan juga ada pengamat yang mengatakan bahwa barangkali Pak Prabowo dengan kebijakan dengan soal Donald Trump itu, soal data itu ya, memberikan apa itu? Tarif 19% ya, itu. Dikaitkan dengan itu kan, itu salah satu kemudian bahwa seolah Pak Prabowo itu ingin melepaskan hegemoninya Cina ke Indonesia dengan pindah ke Amerika. Itu bisa saja. Ya, tetapi di satu sisi dia menghadapi suratnya para jenderal itu, pensiunan jenderal itu kan ternyata juga nggak ada. DPR betul-betul apapun sebenarnya kan itu dibuka, dibacakan aja di sidang. Iya. Gitu. Karena itu aspirasi atau ada dengar pendapat. Betul. Itu pun malah
ketua DPR-nya, wakilnya bilang, ya bilangnya seperti kita ini dianggap anak kecil, dikasih apa, dibulin gitu ya. Suratnya masih di sekjen, ya, gitu. Ya, kayak gitu. Itu kan, ya terus itu akhirnya menjadi, ya jadi kita jadi apa kebiasaan pemerintah dalam merespon aspirasi masyarakat. Ya kasarnya menjijikkan lah. Itu kan jawaban anak kecil ya. Iya. Sebuah lembaga tinggi negara merespon surat yang sangat serius dengan gampangnya bilang dilempar di sekjen kan bilang. Ya. Kan bukan seperti itu sesungguhnya yang terjadi. Iya, itu hanya ya apa namanya kamuflase aja. Kamuflase. Dengan memakai jalur prosedural birokrasi, surat menyurat gitu. Iya. Nah, saya kembali yang soal Pak Prabowo menghadap Gibran ya. Saya sebutnya Prabowo menghadap Gibran di Solo. Dari sisi etika Jawa, ini Pak Prabowo nggak ngerti etika Jawa atau gimana itu kok bisa terjadi hal seperti itu? Sesuatu yang mestinya bisa dihindari. Dia itu kan sebenarnya pengen ketemu Pak Jokowi sebagai seorang mantan presiden. Nah, ngapain anaknya ikut-ikutan di situ? Oh, berarti yang kemelinti anaknya ya? Oh, bukan. Oh. Ya mestinya kan, ya kan dia bertamu ya. Tiba-tiba dalam posisi gitu mungkin Pak Prabowo juga mungkin segen. Ayo itu ya. Sebentar, ini keluarga Jokowi yang tidak tahu etika atau Prabowo yang tidak punya kekuatan apapun untuk ngecek itu? Kan nggak mungkin kan dia ke Solo kemudian tiba-tiba datang duduk di situ. Pasti sudah sebelumnya kan pasti sudah dibicarakan ini nanti yang nemuin siapa, jam berapa, di meja mana kan pasti sudah diketahui kan? Ya. Ya kalau saya udah itu tahu sama tahu lah, dianggapnya gitu aja lah. Artinya ya udahlah, kita nggak ada apa-apa gitu ya. Ya pokoknya udah biarkan aja. Padahal itu kan berbahaya tuh. Sangat berbahaya dan itu. Kalau menurut saya itu tidak sepantasnya seorang presiden dihadapi oleh mantan presiden dengan anaknya yang kebetulan wakil presiden. Makanya sangat. Kalau perlu wakil presiden itu nggak usah ikut rombongan Pak Presiden juga nggak apa-apa. Iya. Atau dia berada di barisan. Kalau mau bicara normatif, prosedural, ya kalau Bu Iriana wajar nemenin, ya. Terus mungkin Pak Prabowo ngajak putranya yang biasa itu, dia biasa kemana-mana. Nah itu bisa dimengerti. Tetapi juga jadi tidak bisa dimengerti kalau yang dibicarakan soal cerita-cerita kunjungan luar negeri. Iya, itu kan tugas kenegaraan. Sebenarnya, wah Jokowi kok dalamnya apa rumahnya kok rasanya tambah sehat. Ya sekedar jahilo lah. Ya mungkin ngomong-ngomong soal kekeluargaan. Ini kan enggak. Iya. Atau ini sebenarnya apakah ini ingin mempertontonkan bahwa dia kecintaan terhadap presiden-presiden terdahulu. Gitu. Tapi tidak harus ada Gibran di situ dong. Iya, itu kecintaan. Kalau Jan Entes masih mendingan ya cucunya gitu ya. Oh iya. Secara keluarga ya. Oh ini kebetulan ya mamerkan cucunya. Masih bisa. Itu bisa. Ini wapres loh. Itulah gambaran semacam itu menjadi sketsa politik yang menimbulkan, ya wajar kalau masyarakat melalui media sosial itu menafsirkan berbagai hal dan membuat, wah ini kalau caranya gini harapan saya semakin menipis nih. Iya. Tapi di samping itu yang sebelah sana, wah ini gara-gara ini saya nggak diangkat-angkat jadi apa gitu loh. Nah itu kan jadi dua kekuatan ini kalau suatu saat bertemu dan ini kan demonstrasi mahasiswa kan mereka sudah ketemu di Padang, di Andalas, BEM itu, BEMS itu, meskipun saya dengar bahwa di Ponorogo sama Gajah Mada mundur dari itu karena alasan takut itu ditunggangi oleh pemerintah. Tapi ya itu bisa saja dia beralasan begitu. Tapi mungkin alasan sebenarnya tidak demikian. Ya kan kita tahu bahwa Gajah Mada lagi ada kampusnya, ya masalah lah. Mau diakui atau tidak, kampusnya sedang kena beban moral yang cukup mengkhawatirkan. Ya, jika Pak Prabowo semakin menunjukkan
keberpihakannya kepada masyarakat, itu nanti akan menggumpal menjadi satu kekuatan pada satu titik bahwa yang minta dimakzulkan tidak hanya Gibran, tapi pasangan Prabowo Gibran. Ya, dan itu tentu mungkin masalah beras itu kan juga jadi ekonomi lah. Jadi ekonomi politik kan dua sisi mata uangnya. Kalau faktor-faktor ya sekarang beras adalah beras. Sekarang Pak Menko-nya kan bilang gitu. Dan mungkin sekarang masih terbeli lah harga itu. Kalau pada titik tertentu nanti masyarakat sudah nggak mampu beli beras. Ya, udah kalau perlu sudah bicara gitu, nggak usah mau sekolah di mana, lulusan apa, semua akan bergerak. Dan itulah yang kita mengkhawatirkan karena siklus 25-30 tahun itu selalu pergantian kepemimpinan. Bukan pergantian, ada kadang-kadang lahir suatu peristiwa-peristiwa ya katakanlah 45 muncul 45 ke 65. Dan sebelumnya kan 08. Ya 65 kemudian 1998. Itu kan 30-an tahun. Ya kalau ditarik sebelumnya dari 08, 2008, ya 45, 65, ya turun ya sekitar 30. Ya memang sudah saatnya ya. Itu apa namanya sinyal-sinyal itu sudah muncul ya hari ini. Ya apa ya? Zaman itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Ya mudah-mudahan perubahan itu lebih soft ya. Ya itu harus dengan kekerasan ya. Karena ya bagaimana kekuasaan itu kan tidak selamanya. Dan selama berkuasa jika terjadi hal-hal atau tindakan-tindakan dari penguasa itu nggak tanggap, itu akan alamlah yang berbicara. Ya itu. Dan Allah juga ngerti. Oh ini, itu. Baik Pak Joko, terima kasih ulasannya pada malam hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal yang baik untuk masyarakat Indonesia. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.